Apa kabar kelas 3 SD IT Bina Amal? Semoga semuanya di rumah kalian dan ayah ibu kalian serta adik kakak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah, ya. Oke anak-anak, wah sudah lama ya nggak ketemu Bu Rini. Alhamdulillah hari ini kita mau belajar bersama lagi. Hari ini kita mau belajar tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum belajar kita nyanyi dulu yuk. Nanti nyanyinya kalian jawab dengan suara yang keras di rumah ya. Oke, masih ingat lagu waktu kelas 1? Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apakah kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, jawab ya. Allah Tuhanku. Ya, Islam agamaku. Ya, Muhammad nabiku. Ya, Al-Quran kitabku. Oke anak-anak. Nah, bisa nyanyinya? Pasti bisa ya. Itu kan waktu kita kelas 1 ya. Nggak boleh lupa tuh, nomor 1 harus ingat. Tuhan kita adalah Allah. Agama kita? Ya, Islam. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Hebat. Dan kitab kita adalah Al-Quran. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita main-main dulu yuk. Kita hari ini mau bermain tepuk ya. Tepuknya juga nanti kalian jawab dengan keras ya di rumah ya. Tetap semangat meskipun belajar dari jarak jauh. Oke, yuk kita main. Bermain tepuk, nanti dijawab tepuknya. Caranya, kalau nanti Bu Rini tanya tepuk, kalian jawab dengan tepuk 4 kali. Tok, 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 gitu ya. Main. Oke, namanya tepuk Nabi. Oke, tepuk Nabi. Nabimu Muhammad. Lahirnya di Mekah. Nanti jawab gitu kalian ya. Terus Nabi Muhammad lahir di Mekah. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Oke, bisa? Nah, oke, Bu Rini ulangi ya. Tepuk Nabi. Nabimu Muhammad. Oke. Lahirnya di Mekah. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Iya. Oke anak-anak, mengapa kok dinamakan tahun gajah? Nanti kita akan belajar tentang Nabi kita ya. Siap? Baik anak-anak. Nanti kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, ingat. Yuk kita sekarang berdoa dulu. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan
depan hamba yang beriman. Di hati ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat. Mari kita berdoa. Oke, sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama, kita akan belajar tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ada yang sudah pernah dengar? Baik, yang sudah pernah dengar, mari kita ulang lagi. Nah, pada waktu itu, pada suatu malam, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian, oleh malaikat Jibril, hati Nabi Muhammad dibersihkan dan dibawa pada suatu perjalanan yang cukup panjang. Kemana saja? Yang pertama dibawa ke Madinah. Nah, di sana Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril menuju ke Madian. Di mana Madian itu? Madian itu adalah tempat umat Nabi Musa yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran pada Fir'aun. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke Tur Sinai. Dan di sana pun Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu menuju ke Baitul Maqdis, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa. Berlanjut perjalanannya ke Baitul Maqdis. Di mana tadi? Ya, Baitul Maqdis itu tempatnya di Palestina. Luar biasa ya. Nah, setelah itu menuju ke puncaknya, yaitu Sidratul Muntaha. Nah, di sana Rasulullah awalnya ini ditanya oleh Allah, berapa sholat rakaat yang akan kita lakukan gitu kan. Sehari semalam 50 kali. Wah, 50 kali, banyaknya. Umat saya itu kecil-kecil ya Allah, mana mungkin kuat kalau melaksanakan sholat sebanyak itu. Nah, terus berapa? Kemudian turun sampai menjadi 5 kali sehari semalam, atau jika dihitung menjadi 17 rakaat. Apa saja sholatnya? Iya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalian sudah melaksanakan sholat semua? Sudah, barakallah. Yang belum berarti perlu rajin lagi ya. Karena ternyata perjuangan Nabi Muhammad, perjuangan Rasulullah untuk bisa mendapatkan 5 kali dalam sehari semalam itu luar biasa. Nah, yang berikutnya setelah itu disambung kepada ini pelajaran apa sih yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama, bahwa Rasulullah itu memiliki sifat percaya diri, karena setelah itu Rasulullah dipertemukan dengan orang-orang Mekah dan di sana semua tidak percaya, bahkan menganggap Rasulullah itu sudah gila, nggak mungkin lah, masa iya bisa melaksanakan perjalanan sekian jauhnya dalam waktu semalam, nggak mungkin itu. Tapi Rasulullah percaya diri. Nah, kalian juga harus punya sifat itu ya, percaya diri. Dan yang kedua, kita harus selalu menjaga sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Bisa membayangkan kalau rumah tidak ada tiangnya, bisa berdiri tidak, Nak? No, rumahnya akan runtuh ya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad ketika di Mekah. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad menyebarkan dan mengenalkan agama Islam di Mekah. Nah, yang pertama, Rasulullah melalui cara sembunyi-sembunyi. Tuh, karena perintah Allah begitu, diminta sembunyi-sembunyi, jadi diam-diam. Siapa saja yang dibilangin? Yang pertama pada istrinya,
istrinya siapa? Ya, Siti Khadijah. Setelah itu pada siapa? Setelah itu pada sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan juga pada pengasuh Nabi Muhammad, yaitu Ummu Aiman. Dari yang kisah sembunyi-sembunyi ini berjalan kurang lebih 3-4 tahun, dan ada beberapa yang ikut. Nah, orang-orang yang ikut di awal Islam itu disebut as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada masa awal. Yang berikutnya Allah menurunkan perintah lagi, ayo kenalkan Islam secara terang-terangan, tidak usah sembunyi-sembunyi. Wah, ini sesuatu yang luar biasa untuk Nabi Muhammad ya. Bagaimana nanti kira-kira respon masyarakat Mekah? Nah, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, mengundang saudara-saudara Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Jadi mereka diundang untuk makan bersama sambil Rasulullah mengenalkan tentang Islam, tentang adanya Allah. Kira-kira gimana responnya? Saudaranya tidak suka. Yang kedua, mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa. Sudah mulai berani nih ya, Rasulullah langsung di sana, kemudian berbicara dengan suara yang lantang, berbicara dengan suara yang keras, menjelaskan tentang Islam. Siapa yang melawan? Iya, pamannya sendiri sayang, Abu Lahab. Abu Lahab membantah dan menyatakan bahwa itu tidak mungkin dan sebagainya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dakwah dengan penduduk di luar Mekah. Nah, ini malah yang berhasil karena setelah itu Rasulullah akhirnya melaksanakan hijrah. Hijrah itu pindah ke Madinah. Nah, luar biasa ya perjuangan Rasulullah dulu, dari mulai Isra Mi'raj sampai memperkenalkan Islam di Mekah dan Madinah. Nah, kalian anak-anak yang luar biasa, calon penerus generasi Nabi Muhammad. Jadi pesan Buni, jangan lupa rajin sholat 5 waktu, jadi anak dan solih-solihah sesuai dengan materi tadi. Ya, terima kasih. Cukup untuk materi pendidikan agama dan buku dipekerti kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata.